Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudariku yang menyimak kajian pada petang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya dan keistiqomahan agar terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Masya Allah, saya sangat mengapresiasi dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak masih menyempatkan hadir di kajian hari ini walaupun tadi menerjang hujan ya Bapak Ibu ya. Hujan Pak tadi Pak. Sangat deras sekali Masya Allah. Dari Roksi Pak. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, Bapak-bapak, itu adalah tanda kebaikan pada diri bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya nggak Pak? Itu adalah tanda kebaikan. Walaupun hujan diterjang, hanya untuk duduk di mendengarkan seseorang yang ya mungkin dibilang masih harus banyak belajar ini. Kira-kira apa ini Pak? Yang Anda sampaikan ini adalah tanda kebaikan. Boleh menyampaikan dalilnya Pak? Nah, Masya Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia di dalam perkara agama. Coba, Masya Allah, Fakih. Tadi antum dari rumah hujan? Dari rumah hujan? Antum? Hujan kan? Antum pakai mantel tadi? Oh, enggak pakai. Oh, Masya Allah. Karena enggak punya mantel atau biar pahalanya lebih banyak? Tapi memang benar Bapak Ibu. Jadi al-jaza'u min ala qadri masyaqqati amali. Jadi balasan pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan, kadar capeknya kita. Mungkin tadi ini mahasiswa kita semakin basah semakin kita berjuang menuntut ilmu gitu ya, lebih banyak pahalanya. Dan memang itu Bapak Ibu sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap lelah kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu semakin menambah pahala buat kita. Dan semakin jauh Pak jarak dari rumahnya Pak Usman jauh-jauh dari Roksi sini berapa kilo ya? Insya Allah mungkin 5-7 kilo ada ya. Lebih ya, 10 mungkin Pak, Masya Allah 10 kilo. Semoga Allah lipat gandakan pahala buat Pak Usman dan yang hadir semuanya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan belajar bersama nih. Kita belajar bersama tentang sebuah ibadah yang dia merupakan ibadah yang punya kekhususan dan keutamaan yang besar sekali yang harus kita tahu. Tapi sebelum itu ana ingin menyampaikan sebagai mukaddimah. Ana tadi mengambil pelajaran dari seekor semut.
Beneran tadi ana melihat semut Bapak Ibu. Melihat semut yang dia tadi itu menolong temennya yang lagi sekarat, yang lagi sakit, nggak tahu lagi udah mati atau enggak, tapi dia nolong temennya digeret gitu. Digeret. Nggak tahu dibawa kemana, yang penting dia geret. Ana mengambil pelajaran, Masya Allah, semut punya perhatian yang besar pada temannya sampai dia tolong temannya untuk diobatin mungkin atau digimanain. Ana teringat bahwa sejatinya seorang mukmin harus seperti itu juga, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita sebagai seorang mukmin apabila mengetahui sebuah kebaikan, maka ayo kita ajak saudara kita untuk ikut juga. Bayangkan kalau ada saudara kita yang akan nyemplung sumur atau yang akan tenggelam, masa kita melongo gitu ayo? Masa kita mau diamin dia? Nggak akan mungkin kan? Nggak tega kan kita? Nggak tega. Pasti kita akan nolong dia, semoga biar nggak tenggelam, bisa nggak nyemplung sumur. Begitupun kita. Tatkala kita mengetahui kebaikan, mengetahui sedikit ilmu, maka kita ajak, kita sampaikan kepada teman kita, ayo ya akhi, saudaraku, ayo, ini ada sebuah ilmu nih, ana tadi dapat dari kajian. Ana tadi ana punya sesuatu, ana paham ini, ana ajarkan kepada antum. Termasuk ngajak kepada kajian. Jadi tadi ana merasa apa? Ana merasa punya amanah yang Allah berikan berupa sedikit ilmu yang ana ketahui ini, agar ana bisa mengajarkan, agar ana bisa sharing, menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di masjid ini dan yang menyimak di sana. Jadi semoga apa yang kita pelajari bersama di sore hari ini bisa bermanfaat buat yang menyampaikan dan juga yang bisa mendengarkan. Itu poin pertama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, Bapak Ibu. Pelajaran itu tidak hanya diambil dari manusia. Itu ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi ciptaan-ciptaan dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kita lihat. Itu namanya ulul albab. Ini namanya tadzakara ulul albab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang punya akal yang bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Bapak Ibu, sebelum ana mulai lagi, mohon yang bawa buku, yang bawa HP bisa mencatat apapun faedah yang didapat dari apa yang disampaikan ini. Karena itulah hakikat penuntut ilmu. Qayyidil ilma bil kitab, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Oke. Kita sedikit masuk ke dalam mukadimah lagi. Mukadimahnya banyak nih Bapak Ibu ya. Kita harus punya kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, seandainya Bapak Ibu ada pintu berlapis, pintu yang berlapis, pintu yang pertama ini bisa, atau pintu-pintu ini dibuka dengan kuncinya masing-masing. Ini bayangkan ya, ada pintu misalnya berlapis-lapis. Kita ingin menuju ke tujuan sana tapi pintunya berlapis-lapis. Tapi pintu yang pertama ini dia punya kunci yang bisa membuka pintu setelahnya. Jadi ada kunci yang dia itu pintunya bisa membuka pintu yang seterusnya. Tapi ada pintu yang ini masing-masing punya kunci masing-masing. Tapi ada kunci yang spesial. Itu bayangkan, permisalan pertama. Permisalan kedua. Tadi bayangkan ya, Bapak Ibu. Permisalan kedua. Apabila mahasiswa yang menyimak anak tadi nyuruh mahasiswa anak buat menyimak, Bapak Ibu. Menyimak, semoga ada yang hadir nih di Instagram. Jika kita mau ada ujian,
Misalnya besok ujian atau seminggu lagi ujian. Dan ternyata kata dosen nomor 1 itu penentu. Kalau kita bisa jawab nomor 1, maka maka soal yang setelahnya itu akan mudah ditanya. Gampang. Jawabnya gampang. Tapi kalau nomor 1 ini nggak bisa dijawab, nomor setelahnya itu susah jawabnya. Akan diinterogasi lebih atau akan pertanyaannya lebih sulit lah. Jadi 2 permisalan ini mohon dibayangkan ya Bapak Ibu. Pintu berlapis, terus pintu yang pertama tadi punya kunci spesial. Kunci itu bisa membuka pintu setelahnya. Permisalan kedua ujian. Nomor 1 itu kalau bisa kita jawab, itu memudahkan menjawab pertanyaan setelahnya. Kalau kita tahu itu ujiannya kayak gitu, apa yang dilakukan oleh antum Fakih? Kalau soal nomor 1 tadi pertanyaannya itu kalau kita bisa jawab, kita akan mudah setelahnya. Apa yang akan kita lakukan? Hah? Gimana Pak? Antum masih semua bisa jawab, Bapak ini lebih jawab duluan. Betul. Jadi kita harus cari tahu. Nomor 1-nya apa ini? Kayaknya kita harus cari tahu. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Ya enggak? Supaya kita gampang. Ujian selanjutnya itu gampang. Yakin enggak? Sepakat enggak itu Bapak Ibu? Secara logika kita sepakat enggak sih? Atau kita akan malas-malasan, nggak usah lah, ana insya Allah ana pinter, ana bisa akan jawab semuanya pertanyaan, nggak usah cari tahu nomor 1. Atau kita supaya kita ini cari mudah, jadi jawab nomor 1 akan bisa jawab nomor setelahnya. Pasti kita akan cari jawaban nomor 1 kan Pak? Iya, sepakat ya Pak ya? Jawab sepakat dulu Pak. Sepakat gitu Pak? Iya, harus sepakat. Kalau nggak sepakat kita nggak lanjut nih. Sepakat ya? Kemudian kesepakatan selanjutnya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus mencintai Rabb yang telah menciptakan kita dan memelihara kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita nih. Dari awalnya enggak ada sampai setelah kita sebesar ini, kita dulu telah diciptakan, dikasih rizki, dikasih makan, ya. Bisa dibesarkan seperti ini sama Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa hidup bahagia, hidup tenang sampai sekarang. Oke, berarti kita harus mencintai Rabb yang telah menciptakan dan memelihara kita. Itu A. Yang B. Ini kesempatan kedua, ada 5 kesepakatan ya. Jadi kesempatan pertama, ini kesempatan 2. Ini ada 5 poin. Poin kedua, kita harus setelah kita mencintai Rabb kita harus mempelajari dan mencari tahu apa saja hal-hal yang membuat Rabb kita tadi yang telah menciptakan kita, memelihara kita. Kita harus cari tahu dan mempelajari apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridho sama kita dan apa saja yang membuat Allah itu murka sama kita. Betul gak? Yang pertama tadi sepakat gak Bapak Ibu? Sepakat ya, kita harus cinta ya. Kita cinta sama Allah. Oke, yang kedua, kita harus sepakat bahwasanya kita harus cari tahu dan mempelajari apa yang membuat zat Rabb yang telah menciptakan kita ini agar Allah ridho sama kita. Agar kita biar gak dimarahin sama Allah Subhanahu wa taala. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Poin ketiga, kalau seperti itu berarti juga kita harus menaati Allah terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Karena itu adalah diantara yang membuat Allah ridha sama kita. Termasuk yang Allah perintahkan kita taati, yang Allah larang kita jauhi. Oke, itu kesepakatan poin ketiga. Kesepakatan poin keempat, kita kalau sudah menaati perintah Allah, kita jalani ketaatan, ibadah. Yang keempat apa? Kita harus murnikan ibadah dan ketaatan kita hanya untuk Rabb yang telah menciptakan kita dan memelihara kita. Masa sih kita tega
Allah yang sudah menciptakan kita, memelihara kita, memberikan kita rezeki. Namun ketika kita ibadah, kita nggak kita berikan sama Allah, tapi kita berikan sama manusia. Kita riak nih sama manusia. Kita sholat, yang kita inginkan adalah pujian manusia lain, yang sama-sama manusia, yang sama-sama butuh sama Allah, yang sama-sama miskin, yang sama-sama lemah. Tidak masuk akal. Maka kita, kalau kita memang cinta sama Allah, kalau kita tahu Allah yang menciptakan kita, memelihara kita, dan kita harus taat sama Allah, berarti kita harus murnikan, ikhlaskan seluruh ibadah dan ketaatan kita itu hanya untuk zat yang telah menciptakan kita tadi. Sepakat? Sepakat? Berarti kita nggak boleh niatkan ibadah kita itu sesama manusia, untuk manusia yang sama-sama lemah. Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya kita minta pujian sama dia. Dia mau muji kita, dia nggak muji kita, nggak nambah umur kita, nggak nambah rizki kita, nggak nambah apapun dari kita, nggak nambah manfaat, malah membahayakan kita. Oke. Keempat, poin kelima terakhir, kesepakatan terakhir, Bapak Ibu, kita harus selalu sadar bahwa kehidupan kita di dunia itu seperti orang yang perjalanan dari Jember ke Jakarta lewat jalan tol, itu mampir di rest area. Bisa nggak kita perjalanan Jember Jakarta terus terus nggak istirahat? Nggak ada kan? Pasti mampir di rest area lah. Kita di dunia itu kayak di rest area itu, bukan di, ya pokoknya mampir di rest area itu. Ya, tujuan kita nanti adalah akhirat, itu yang di Jakarta tadi. Ya, pas di rest area itu adalah dunia. Yang paling di rest area itu paling 10 menit, 15 menit, 30 menit. Itulah perumpamaan kita di dunia. Dunia itu sekejap itu Bapak Ibu, dibanding perjalanan kita yang Jember Jakarta, tapi itu gak bandingan sebenarnya. Perjalanan kita di akhirat itu dan tujuan kita yang akan menetap di sana, dunia itu hanya sekejap. Maka Bapak Ibu, tapi kalau tadi sebentar, tujuan kita tadi kan Jakarta. Lah, nanti tujuan kita di akhirat itu hanya cuma 2. Kalau enggak surga, neraka. Berarti dari sekarang kita harus persiapan enggak sih perjalanan kita, mau surga atau mau neraka? Tidak ada pilihan lain kecuali sekarang ini kita mempersiapkan diri. Maka jangan sampai kita lupa dengan hakikat ini Bapak Ibu, bahwasanya tujuan akhir kita adalah akhirat, bukan sekarang ini Bapak Ibu. Kenapa sih Ana mau nyampe kalimat kesepakatan ini? Bapak Ibu, semoga bisa diambil pelajarannya dari kesepakatan apa yang telah Ana sampaikan tadi. Nanti akan ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Maka jangan sampai kita lalai dengan hakikat ini Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi seperti kebanyakan manusia. Gimana sih kebanyakan manusia? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Surat Al-An'am ayat 116, Allah mengatakannya, artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang yang di luaran sana Bapak Ibu, yang bisa jadi mereka itu kebanyakan lalai, yang bisa jadi mereka itu disibukkan dengan perkara dunia, sampai lalai dari hakikat akhirat, hakikat dunia, dan lupa bahwa dia harus belajar agama. Karena
Kita nggak bisa sampai ke surga dengan sempurna kecuali dengan belajar agama, Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Bapak Ibu tadi yang jauh-jauh jalan, itu menempuh jalan menuntut ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Karena jalan menuju surga itu akan mudah dengan belajar agama. Karena dengan belajar agama kita tahu Allah itu ridha dengan apa, Allah itu murka dengan kita karena apa. Nah, tadi anak ingin supaya Bapak Ibu tidak seperti kebanyakan manusia. Apa yang kebanyakan manusia lakukan terhadap akhirat? Anak akan sampaikan ayat lagi. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka itu dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Bapak Ibu, itulah kebanyakan manusia. Manusia itu kebanyakannya apa? Lalai, lupa, dan disibukkan dengan perkara dunianya. Maka semoga yang hadir di sini adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan dan orang-orang yang Allah ingatkan kepada akhirat. Amin. Ada kaitannya Ana sampaikan dengan orang yang lalai dengan akhirat ini. Jadi mohon alur yang tadi Ana bikin tadi dipahami. Kita bicara sekarang tentang hisab, hari penghisapan. Yang tadi kebanyakan orang lalai. Yang kebanyakan orang lalai saat ini itu adalah tentang hari kiamat. Seandainya mereka ingat, mereka akan perbanyak ketaatan, mereka akan mau hadir di majelis ilmu. Benar Bapak Ibu? Kalau mereka itu ingat sama akhirat seperti itu. Tapi kalau mereka itu lalai, mereka beriman sebenarnya, aku beriman nanti akan meninggal, nanti akan dibangkitkan dan akan dihisab. Namun iman ini tidak semua orang sama. Dan semoga iman yang hadir sekarang ini yang sedang Allah inginkan kebaikan, yang sedang naik, yang sedang ingat akhirat, sehingga kita mau hadir di majelis ilmu. Ya, sekarang anak mau sampaikan ada bocoran informasi dari orang yang paling kita cintai. Siapa itu Bapak Ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali. Ada bocoran dari beliau tentang informasi valid dari beliau. Apa itu informasinya? Ingat tadi mukadimah dan kesepakatan yang ana bikin di awal tadi ya. Ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bilang, bukan saya, bukan ustadz, bukan siapa, tapi beliau langsung mengatakan, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak, di antara amal-amalannya semuanya, Bapak Ibu, apa tadi? Salatnya. Anak ulangi. Sesungguhnya satu yang pertama kali yang Allah hisab, yang Allah itu tanya, yang Allah perhitungkan, yang Allah lihat dari kita, Bapak Ibu, kita ini akan menghadap Allah nggak sih? Iya. Kita akan ditanya sama Allah langsung? Iya. Tidak ada turjuman, tidak ada penerjemah. Kita semua besok akan tiba-tiba bisa bahasa Arab. Allah tanya kita masing-masing, tidak ada perantara. Ditanya masing-masing. Yang pertama ditanya Allah apa? Salatnya, salat kita. Fa in saluhat, apabila salat kita baik Bapak Ibu, faqad aflaha wa anja, maka sungguh dia akan beruntung dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu, kita inginkan apa nanti di akhirat? Bapak Ibu, kita inginkan apa Bapak Ibu di akhirat? Surga.
Kita ingin tadi surga, nggak ingin kita masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kita inginnya masuk surga. Maka kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, fa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Apabila sholatnya baik maka dia akan berhasil, dia akan selamat, dia akan beruntung, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kita inginkan nanti hisabnya akan mudah, kita akan diberikan jalan kemudahan untuk masuk surga, kita akan dibukakan surga dan kita akan masuk surga dengan surga yang paling tinggi. Itu yang kita inginkan. Kata Nabi Muhammad SAW setelahnya, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila sholatnya buruk, sholatnya jelek, sholatnya nggak bagus, sholatnya masih ala kadarnya, bolong-bolong, pokoknya nggak benar, maka sungguh dia akan kecewa dan akan sengsara dan susah. Karena Bapak Ibu, pertanyaan pertama tadi itulah yang menentukan. Apabila dia sholatnya bagus, maka Allah akan tanya setelahnya itu dengan pertanyaan yang mudah, dengan istilahnya interogasi ya. Jadi faman nukisha faqad udzib, kata Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang di akhirat itu dimunakosha, disidang, maka sungguh dia sudah diazab. Azabnya itu dengan pertanyaan beratnya itu. Nah, kalau dia nggak kalau dia Allah maafkan, Allah nggak tanya detail, karena sholatnya bagus, nggak ditanya detail sama Allah pertanyaan selanjutnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan tadi, dia diazab dengan pertanyaan yang detail. Nah, jadi Bapak Ibu, pensyarah hadis ini, banyak ulama mensyarah hadis. Ana bacakan di antara syarahnya. Ana akan bacakan, salat itu adalah rukun Islam yang kedua, dan dia di antara rukun Islam yang paling agung setelah dua syahadat. Dan sesungguhnya setiap muslim itu harus menjaga salat tersebut dan harus menegakkan salat sebagaimana Allah perintahkan salatnya, menegakkan salat sampai dia menjadi orang yang beruntung. Dan di antara keutamaan sholat adalah dia adalah sesuatu yang Allah pertanyakan pertama kali dari diri seorang hamba. Dan sholat adalah tolak ukur diterimanya amalan-amalan setelahnya. Tolak ukur diterima atau ditolak. Ya, tolak ukur diterima atau ditolak. Sebagaimana yang Nabi Muhammad jelaskan di dalam hadis tadi. Maka gitu sini. Ketika Nabi Muhammad mengatakan fa salu hasairu amali, jika baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya, kata pensyarah hadis, para ulama mengatakan Allah akan memberikan dia udzur, akan dimaafkan dan tidak ditanya detail setelahnya. Dan Allah akan anggap amalan-amalan setelahnya itu adalah baik amalannya, akan menjadi baik, dan Allah akan ampuni dia dan Allah maafkan amalan-amalan setelahnya apabila dia melakukan kesalahan. Apabila dia sholatnya kurang, sholatnya nggak bagus, sholatnya masih bolong-bolong, maka amalan setelahnya lebih-lebih Allah akan tanya detail. Allah bisa jadi tidak terima amalan setelahnya. Gimana sholatnya masih bolong tapi masa dia masih melakukan dia akan melakukan perkara sunnah, wajibnya aja dia nggak lakukan, ya gitu. Maka seharusnya bagi setiap orang yang beriman agar semangat untuk menyempurnakan sholatnya dan menjadikan sholatnya itu sholat yang bagus dan menjaga sholatnya agar tidak mengalami kekurangan. Karena di antara sebab kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan salat kita. Dengan kita menjaga salat dan menyempurnakan salatnya. Dan barang siapa yang menyepelekan salatnya, maka dia amalan lainnya juga akan menyepelekan. Jadi Bapak Ibu, ana ulangin, tolak ukurnya kebaikan kita itu adalah salat. Kalau kita memperhatikan salat kita,
maka itu pertanda kita akan memperhatikan amalan kita yang lain. Apabila kita menyepelekan sholat kita nggak peduli gimana kita mau sholat, mau bagus, kita sholatnya mau sesuai dengan Nabi Muhammad atau enggak, kita mau sholat tepat waktu atau enggak, kita nggak peduli, maka dengan amalan lain lebih-lebih kita nggak akan peduli dengan amalan yang lain. Itu kata Nabi Muhammad SAW dan kata Allah dan kata Nabi Muhammad SAW. Tolak ukurnya adalah sholat. Maka coba kita perhatikan orang-orang yang sholatnya itu nggak bagus, maksudnya masih bolong-bolong, sholatnya nggak tepat waktu, pasti dia terhadap amalannya juga nggak perhatian, nggak semangat melakukan kebaikan, nggak semangat melakukan ketaatan, nggak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau ini kita bicaranya tentang seorang hamba yang amalannya diterima. Ini Masya Allah ini Bapak Ibu sekalian, kayaknya kok nggak ada yang bawa buku ini, kayak seperti Imam Syafi'i semuanya kayaknya. Kalau Imam Syafi'i dulu Bapak Ibu gitu. Jadi kata beliau, anak sekali mendengar, anak langsung hafal. Kata beliau, ya semoga Bapak Ibu sekalian di sini seperti Imam Syafi'i yang ketika mendengar langsung hafal. Tapi Bapak Ibu semoga ya sampai rumah lah, ketemu buku langsung dicatat Bapak Ibu ya. Tadi yang disampaikan tadi apa? Tapi lebih baiknya tadi ketika kita menyampaikan ada faedah langsung catat, itu biar tidak lupa. Ini mahasiswa ini mana bukunya ini? Ini pelanggaran. Minimal HP lah, nyatet pakai HP. Kalau enggak nanti dengarkan lagi rekaman, didengar lagi, ditulis. Ya. Ini pelanggaran Bapak Ibu. Jadi di kuliah di kampus sudah dibilangin kalau ada kajian nyatat. Tapi insya Allah ya antum harus catat setelah ini. Antum ingat dan catat di rumah. Kemudian tentang kita bicara tentang apa? Tentang amalan yang diterima Allah. Kita teringat sebuah ayat. Ada jenis hamba Allah. Hamba Allah itu macam-macam Bapak Ibu ya. Ada kelompok manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan dari hamba tersebut aja. Hamba Allah banyak nih, tapi Allah menerima amalan hanya dari hamba itu aja. Percaya nggak Bapak Ibu? Jadi nggak semua amalan kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala loh Bapak Ibu. Percaya Bang? Percaya Pak Usman? Iya, kalau kata Allah dan Rasulnya ada dalilnya percaya. Iya, kita cari tahu apa dalilnya nih Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Di dalam ayat ini, Anda lupa mencantumkan ayat berapa ini? Cari Bapak Ibu ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di dalam ayat Allah menceritakan kisah Habil dan Qabil yang anaknya Nabi Adam yang saling berseteru ketika berkurban. Yang satu diterima Allah, yang satu enggak. Yang kata diterima, yang kata Qabil ya. Kata Qabil yang diterima itu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi yang anak katakan tadi, kelompok manusia yang Allah terima amalannya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Selain orang yang bertakwa, Allah enggak terima amalannya. Tadi yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan ana, bukan saya, bukan ustadz, bukan siapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan yang kita lakukan banyak sekali Bapak Ibu. Dari kita balik sampai sekarang betapa banyak, jutaan amalan mungkin atau ribuan amalan, salat, sedekah, zakat. Semuanya itu bisa jadi belum diterima Allah, belum tentu diterima Allah Bapak Ibu. Yang diterima Allah itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Berat enggak? Ternyata berat berarti ya. Jadi selama ini kita beramal ya Allah,
Apakah amalan kita terima ya Allah? Selama ini kita lakukan puluhan tahun kita beribadah, apakah amalan itu terima ya Allah? Bagus. Kalau kita merasakan seperti ini adalah perasaan yang bagus. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Dahulu orang-orang terdahulu Bapak Ibu, mereka takut amalannya nggak terima Allah. Padahal mereka itu orang-orang terbaik, tapi mereka masih takut gimana amalannya nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Lah siapa kita Bapak Ibu yang jauh hidup dari zamannya Nabi Muhammad SAW, yang masih banyak melakukan kemaksiatan? Maka kita harus lebih lagi takut Allah nggak terima amalan kita. Sekali lagi, Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Tafsirnya apa ayat ini? Tafsirnya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa ashahul aqwali fi tafsiril muttaqina huna ay al muttaqina lillahi fi dzalikal amal bi an yakuna amaluhum khalisan li wajhillah muttabi'ina fihi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang orang-orang yang bertakwa di dalam ayat ini itu ternyata macam-macam tafsirnya. Tapi yang paling benar tafsirannya, yang dimaksud orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika beramal itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika dia beramal itu dia sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tafsiran dari innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yang diterima amalannya siapa? Orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang ikhlas ketika beribadah dan ketika beribadah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah amalan kita selama ini sudah ikhlas karena Allah? Apakah amalan kita selama ini sudah sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW? Pertanyaan besar. Kalau ikhlas, yang tahu hanyalah Allah dan kita sendiri. Kalau masalah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW atau enggak, kita bisa tanya kepada teman kita. Atau kita bisa, pertama kita harus muhasabah juga. Kita harus introspeksi, sudah enggak sih kita sesuai? Biar kita tahu gimana Bapak Ibu? Gimana Pak Usman biar kita tahu? Dengan belajar agama. Tidak ada lain, tidak ada jawaban lain, tidak ada cara lain supaya kita tahu bagaimana Nabi Muhammad beribadah kecuali dengan cara belajar agama. Menghadiri majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu. Satu-satunya cara supaya kita tahu apakah ibadah kita ini sudah sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW atau enggak. Karena kalau kita udah ibadah terus banyak nggak sesuai dengan Nabi, ya amalan kita nggak terima Allah. Nah, sekarang dengan belajar kita jadi tahu, oh sholat kita itu sudah cocok dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW atau belum. Sekarang Ana akan bacakan lagi tentang suatu ayat yang dimana ayat ini itu menjadi ciri-ciri orang bertakwa. Tadi kan kita bahas nih orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang diterima amalannya. Ada di antara ayat lain yang Allah sebutkan ciri-ciri yang bertakwa, Bapak Ibu. Ayat yang sering kita baca. Ya, atau kalau kita baca Al-Qur'an yang pertama itu kita baca ayat ini. Setelah Al-Fatihah apa Bapak Ibu? Al-Baqarah. Ayat pertama gimana? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah katakan Alif Lam Mim. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah katakan setelah itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah mengatakan ciri-cirinya. Tuh, kalau Bapak Ibu baca 5 ayat yang pertama itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Coba baca. Di antaranya apa? Wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah.
Ya, orang-orang yang menegakkan sholatnya. Allah mengatakan yuqimuna shalah, bukan mengatakan yaf'aluna shalah. Tidak mengatakan orang-orang yang sholat, tapi menegakkan sholat. Bagaimana menegakkan sholat itu? Menegakkan sholat itu dengan menegakkan sholat secara zahir dan batin. Secara zahir itu dengan menyempurnakan rukun-rukun sholat, menyempurnakan wajib-wajibnya sholat, menyempurnakan syarat-syaratnya sholat, ya, dan dan menegakkan sholat secara batin, yaitu dengan menghadirkan hati tatkala kita sholat, memahami dan merenungi apa yang kita katakan, memahami dan merenungi setiap gerakan sholat kita. Maka inilah sholat yang dikatakan sholat yang tegak. Anak ulangi Bapak Ibu ya. Orang yang menegakkan sholat, ini kata Syekh Siti dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat menegakkan sholat itu seperti apa? Menegakkan sholat itu ada dua, menegakkan sholat secara zahir dan menegakkan sholat secara batin. Menegakkan sholat secara zahir itu apa? Kita menyempurnakan rukun-rukun sholat. Kita tahu rukun-rukun sholat dari mana? Dari belajar. Ya, kita belajar fikih, nanti pembahasannya fikih. Kemudian menyempurnakan wajib-wajibnya sholat, syarat-syaratnya sholat dari mana? Ya kita tahu dari belajar fikih, ya. Itu secara zahir. Secara zahir itu yang kelihatan Bapak Ibu. Yang kelihatan sholatnya kita kelihatan, yang sesuai dengan Nabi ya kelihatan itu. Itu kita menegakkan sholat yang pertama. Menegakkan sholat yang kedua secara batin itu apa? Menghadirkan hati kita tatkala kita sholat, memahami dan merenungi apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan, apa yang kita lafadzkan di dalam sholat, dan memahami dan merenungi setiap gerakan sholat. Ketika kita takbir, mengangkat tangan itu ada maknanya Bapak Ibu. Ketika kita ruku, itu ada maknanya Bapak Ibu. Ketika kita sujud, itu ada maknanya. Ketika kita tasyahud, kita gini ada maknanya. Semua gerakan itu ada maknanya. Maka dengan seperti itu kita telah menegakkan sholat kita. Dari mana kita tahu? Dari belajar agama lagi-lagi. Tentang, Anda tadi ingin mengatakan ada sebuah ayat. Oh sudah ya. Orang yang menegakkan sholat itu seperti apa? Orang yang menegakkan sholat secara zahir dan batin. Dan inilah yang Allah katakan di dalam ayat yang lain Bapak Ibu. Ayat yang bagus juga, yang harus kita tahu. Allah mengatakan di dalam kata Syekh Siti ya, ini adalah yang Allah katakan di dalam ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yaitu sholat yang melahirkan atau yang pelakunya itu mendapatkan pahala. Jadi sholat yang pelaku sholat itu mendapatkan pahala itu sholat yang seperti apa? Sholat yang dia menegakkan secara zahir dan batin. Dan kata para ulama, la sawaba lil insani min sholatihi illa ma aqala minha wa yadkhulu fi sholat wa yadkhulu fi sholati faraiduha wa nawafiluha. Jadi salat kita itu tidaklah diterima Allah Subhanahu wa taala, atau pahala yang kita peroleh dari salat kita itu sesuai dengan seberapa banyak hal yang kita pahami dari salat kita. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sungguhnya orang itu yang artinya ya, sungguhnya seseorang itu hamba-hamba Allah itu tidaklah mendapatkan pahala dari sholat kecuali 1/10-nya, ada yang 1/8, ada yang 1/6, ada yang 1/4, 1/2 dan macam-macam. Mengapa? Karena perbedaan dari masing-masing itu berbeda dari bagaimana dia memahami sholatnya. Jadi pahala orang ketika sholat jamaah itu Bapak Ibu, yang misalnya di Masjid Istiqlal ya ribuan orang atau jutaan orang mungkin ya sholat di sana, atau di Masjidil Haram lah, yang jutaan orang bisa masuk. Anak kemarin itu 1 juta orang bisa masuk Masjidil Haram, yang kami ambil pelajaran dari perjalanan kemarin. Katanya pembangunan Masjidil Haram itu diperluas Bapak Ibu, dan itu bisa menampung 1 juta orang. Masya Allah, 1 juta orang
bisa menampung masjid. Nah, itu pahalanya itu berbeda-beda. Ada yang dapat 1/10, 1/20, 1/6, 1/2. Dari apa? Perbedaan dari bagaimana mereka memahami sholatnya. Nah, kemudian ana ingin katakan di ayat yang lain Allah menyebutkan kedudukan sholat yang sangat agung dan menjelaskan kedudukan khusyuk di dalam sholat di dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Kata Allah yang artinya di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsirnya, tilawatul kitab, utlu ma uhiya ilaika minal kitab ini, tafsirnya adalah Allah memerintahkan kita untuk mentilawahi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud tilawah di sini? Yang dimaksud tilawah itu bukan hanya membaca Al-Qur'an, Bapak Ibu. Tilawah tafsirnya adalah dengan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini adalah makna yang lebih utama, yang lebih rajih, yang lebih umum daripada membaca Al-Qur'an saja. Karena membaca Al-Qur'an itu masuk ke dalam perkara ikutilah apa yang ada di dalam isi Al-Qur'an. Dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang Allah larang dan mencari petunjuk dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an dan membenarkan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Qur'an dan merenungi makna-makna dalam Al-Qur'an dan mentilawahi ayat-ayatnya. Inilah yang dimaksud tilawatul kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tilawatul kitab, tilawah Al-Qur'an itu dengan yang seperti ini. Maka dengan makna tersebut, maka tilawatul kitab itu dinamakan kata para ulama iqamatuddin, melaksanakan agama seluruhnya. Karena agama kita kan sudah dijelaskan di Al-Qur'an. Maka mengikuti Al-Qur'an itu adalah melakukan agama kita. Coba perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalat." Dan tegakkan salat. Coba Bapak Ibu, salat itu kan bagian dari agama. Salat itu kan bagian dari apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Tapi kenapa kok salat disebutkan lagi? Karena ini menunjukkan pentingnya salat. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah pernyataan umum kemudian disebutkan pernyataan khusus, kecuali pernyataan khusus ini itu adalah pernyataan yang sangat penting, punya keutamaan, punya kedudukan. Berarti salat itu adalah perkara yang sangat agung bagi Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah ibadah yang Allah cintai, ibadah yang paling afdol. Ibadah yang paling afdol itu yang ibadah yang paling afdol itu adalah salat, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian Allah katakan wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan tegakkan salat kata Allah, bukan dan laksanakan salat tapi dan tegakkan salat. Tegakkan salat tadi apa Bapak Ibu? Ada dua, secara zahir dan batin. Tadi ya sudah paham insyaallah. Salat yang seperti inilah yang bisa menjauhkan seorang hamba itu dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari sini Bapak Ibu dapat diambil pelajaran bahwasannya tolak ukur kebaikan seorang hamba, kebaikan seorang manusia itu dilihat dari apa? Salatnya. Lagi-lagi kita berkaitan dengan ayat hadis awalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah as-shalah. Di ayat ini juga dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang ditegakkan itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya baik, maka orang yang melakukan salat itu akan menjauhi perbuatan yang buruk. Dan dia akan melakukan perbuatan ketaatan. Pertanyaannya Bapak Ibu, betapa banyak kaum muslimin yang saat ini melakukan salat
Tapi kenapa kok masih banyak yang melakukan maksiat? Bapak Ibu, kenapa? Bapak Ibu di sana, kaum muslimin sudah banyak itu yang sholat, tapi kok masih banyak melakukan maksiat? Kenapa? Karena sholatnya tadi belum membuat dia menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholatnya tadi masih belum bagus. Kalau sholatnya bagus, maka janjinya Allah apa tadi? Sholatnya tadi membuat dia melakukan perbuatan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Maka orang itu kalau dia bagus sholatnya, maka insya Allah dia itu sama manusia itu baik, akhlaknya baik, dan dia akan menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Syaratnya apa? Jika sholatnya baik, sholatnya jika ditegakkan. Gimana makan sholat? Yang tadi kembali lagi. Komat. Lanjut nggak apa nih Bapak Ibu? Sebentar ya, dikit aja. Sholat itu adalah afdalul ibadat, yang badan yang kata-katakan tadi. Terakhir Bapak Ibu, poin ke-8 yang ana ingin sampaikan di ayat terakhir ini. Allah menjelaskan tentang sifat orang yang beriman. Di antara ayat yang Allah menyampaikan sifat orang beriman itu adalah perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Kata Allah SWT, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, Bapak Ibu, orang yang beriman itu orangnya khusyuk di dalam sholatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orangnya khusyuk ketika sholat. Nah, orang itu, keimanan seseorang itu naik dan turun. Ini akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu naik dan turun. Ketika dia bisa khusyuk dalam sholatnya, maka imannya semakin naik. Dan semakin sempurna imannya ketika dia semakin memperbagus sholatnya. Orang yang paling khusyuk dalam sholatnya, itu adalah orang yang paling bagus imannya. Di dalam tafsirnya dikatakan apa yang dimaksud khusyuk dalam sholat, yaitu hudurul qalbi baina yadillah mustahdiran li qurbihi fayaskunu lidzalik qalbuhu wa tatma'innu nafsuhu wa taskunu harakatuhu wa yakillu iltifatuhu mutaaddiban baina yadi rabbih mustahdiran jami'a ma yaquluhu wa yaf'aluhu min sholatihi min awwali sholatihi ila akhiriha fayantafi bidzalika alwaswasil wal afkar raddiyah wa hadha ruhus shalah wal maqsudu minha. Bapak Ibu, khusyuk dalam sholat itu adalah hadirnya hati ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu kita menghadap Allah kan Bapak Ibu? Iya, kita harus rasakan bahwasanya kita ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir, hati kita hadir tatkala kita dalam salat. Bukan hati kita lalai. Kita enggak mikir pikiran utang, pikiran rumah, pikiran tugas, pikiran tadi masak apa, nanti masak apa, kalau ibu-ibu nanti masak apa ya, atau nanti ini mau ngerjain apa ya, enggak, harus fokus sholatnya. Kemudian hatinya tenang ketika sholat dan gerakan-gerakannya itu tenang Bapak Ibu, tidak gerusa-gerusu sholatnya, tidak kan sekarang ada yang sholat kayak seperti matok ya, binatang matok, sudut. Rukuknya belum sempurna udah naik. Sujudnya belum sempurna, belum nempel di tanah sudah naik. Nah, itu belum sempurna sholatnya. Dan dia tidak menoleh-noleh sholatnya. Dan dia beradab ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadirkan, merasakan dan memaknai apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan ketika sholat. Dari awal sholatnya sampai akhir sholatnya. Dan dengan seperti itu dia tidak memikirkan hal-hal lain dan tidak ada was-was dari syaitan dan tidak ada pikiran-pikiran lain. Itulah sholat yang khusyuk. Bapak Ibu, itu ayat terakhir yang ingin Ana sampaikan. Semoga dari apa yang Ana sampaikan tadi, ada 8 poin sih, tapi berapa ayat tadi Ana sampaikan, siapa yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Jadi keutamaan khusyuk dalam sholat itu ada berapa? Bukan 8 ya, ini 8 ini hanya poin-poin Ana yang tulis di sini.
Semoga nanti yang di Instagram ada yang mencatat, ya. Kemudian ditulis berapa poin, berapa faedah yang didapat. Bapak Ibu semua di sini, Fakih dapat berapa faedah, Fakih? Banyak ya, Masya Allah, nggak terhitung. Terhitung tangan nggak? Ini lebih ya, lebih. Pakai kaki lebih. Masya Allah. Semoga yang mencatat bisa mendapatkan banyak faedah dari apa yang disampaikan pada sore hari ini. Dan semoga ini bisa menjadi pemantik, ya, trigger. Pemantik itu ya membuat kita sadar betapa pentingnya khusyuk dalam sholat itu, Bapak Ibu. Betapa pentingnya perkara sholat. Berarti kita harus belajar lebih lanjut. Ini memang pelajaran yang nggak bisa disampaikan dalam satu majelis. Ini hanya perkara kita belajar tentang keutamaan khusyuk dalam sholat. Nanti bisa jadi akan pelajaran lain tentang ya banyak. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Wahf Al-Qahtani, itu Al-Khusyuk fi Shalah. Ya, bagaimana kita khusyuk dalam sholat. Itu ratusan halaman. Kalau enggak salah 400 halaman. Itu kalau mau dijadikan kajian itu bisa rutin, Bapak Ibu. Kajian rutin bisa. Kajian rutin tentang bagaimana khusyuk dalam sholat. Nah, kalau satu pelajaran nggak mungkin. Kita mempelajari bagaimana kita bisa khusyuk. Yang penting kita tahu sekarang kita sadar tentang pentingnya khusyuk di dalam sholat. Kalau nggak khusyuk dalam sholat, bisa jadi sholat kita nggak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Kalau ada kebaikan yang bisa tersampaikan di sini, ada kebenaran, itu murni hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ada kesalahan, itu murni dari kebodohan Ana dan dari hasutan syaitan. Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadikan hamba-hamba Allah yang diterima amalan ibadahnya, dan menjadi hamba-hamba Allah yang khusyuk dalam salatnya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.